Hallo Indonesië, ik wil dat je in de toekomst op het WK kunt spelen. Ik wil meedoen of in vriendschappelijke evenementen. Virgil van Dijk berharap timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia dan bertemu dengan timnas Belanda. Bek timnas Belanda menegaskan dirinya tidak sabar ingin bertanding menghadapi timnas Indonesia di ajang Piala Dunia maupun persahabatan. Pemain berusia 32 tahun itu menyimpan harapan besar tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia pada masa mendatang. Hal itu diungkapkan Van Dijk tak luput dengan banyaknya pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Tentu saja saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya bisa bermain melawan Indonesia yang sekarang diperkuat banyak pemain berdarah Indonesia-Belanda, ujar Van Dijk dikutip dari NSP Sport. Menurut pemain Liverpool tersebut, materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia senior saat ini sangat bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Hallo Indonesië, ik wil dat je in de toekomst op het WK kunt spelen. Ik wil meedoen of in vriendschappelijke evenementen. Jika mereka bisa membangun, berkembang bersama-sama sebagai sebuah tim, maka Indonesia bisa melangkah lebih jauh, tambah Van Dijk. Dengan adanya pemain berkelas dari Belanda, saya yakin Indonesia mampu melangkah ke ajang paling besar, pungkasnya. Media Vietnam sindir timnas Indonesia yang menang beruntun atas timnas Vietnam, mainnya biasa, cenderung inferior. Media Vietnam, Soha, menyindir timnas Indonesia yang menang beruntun atas timnas Vietnam. Menurut mereka, permainan skuad Garuda biasa saja dan cenderung inferior. Tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Egy Maulana Fikri, 52. Itu menjadi kemenangan kedua beruntun atas The Golden Star Warriors setelah di fase grup Piala Asia 2023 dengan skor serupa pada 19 Januari 2024 di Qatar. Akan tetapi, Soha tampak tidak terkesan dengan kemenangan Indonesia itu. Menurut mereka, anak asuh Shin Taeyong bermain biasa saja dan cenderung inferior meski bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia tidak lebih kuat dari Vietnam, tetapi para pemain dan pelatihnya tahu bagaimana memanfaatkan kelengahan pelatih Philippe Troussier serta anak buahnya, ulas media tersebut, dikutip pada Senin, 25 Maret 2024. Indonesia tidak menekan seperti pertandingan sebelumnya, di mana pemain Vietnam mengambil inisiatif, tetapi lawan bertahan sepanjang babak pertama, imbuh ulasan tersebut. Yang pasti, Indonesia bermain lebih cerdas ketimbang Vietnam di laga itu. Sebab Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan mampu mencatatkan penguasaan bola lebih baik yakni 55 berbanding 45. Lalu, Indonesia juga melepaskan 8 percobaan dengan sepanjang 90 menit, berbanding 6 milik Vietnam. Statistik dari lapang bola itu menunjukkan sejatinya tuan rumah tidak inferior melawan Du Hang Dung dan kawan-kawan. Patut dinanti seperti apa jalannya laga kedua nanti, timnas Vietnam akan gantian menjamu timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Indonesia-Belanda, Mees Hilgers baru-baru ini bikin heboh pencinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Belanda, Twente FC tersebut mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya Mees Hilgers belum memberikan pernyataan yang pasti. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories yang diupload pada Minggu, 24 Maret 2024, dini hari WIB, mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Mees Hilgers yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh sampai saat ini Mees Hilgers belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda. Hilgers tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U21, sehingga harapan bek andalan Twente itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih ada. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Mees Hilgers untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Mees Hilgers masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda. Jika saya terbuka, saya pikir semuanya dapat dilakukan dengan cepat, namun mungkin sedikit terlalu dini untuk membuat keputusan terkait membela timnas Indonesia.
Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Hilgers kepada media Belanda, dikutip Minggu, 24 Maret 2024. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda, saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu, namun jika tidak, tentu saya akan membela Indonesia, ucap Mees Hilgers dalam momen lainnya. Karena sempat menolak membela timnas Indonesia, tetapi kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap makanan tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas apakah Mees Hilgers tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti Jay Itzes, Nathan Coeaon, dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Penyerang klub Belanda FC Twente, Samuel Daniel Rots kembali kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu disampaikan pemain 22 tahun tersebut melalui unggahan Instagram story pribadinya. Samuel Daniel Rots dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia. Unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. Do you want to be naturalized and play for the Indonesian national team? Tulis akun tersebut. Daniel Rots kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram story pribadinya. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebelumnya sejumlah pemain keturunan melakukan hal yang sama, salah satu contoh, Michel van Rooijen yang saat ini jadi pemain di klub Spanyol Ciudad Real juga pernah melakukan unggahan serupa. Samuel Daniel Rots merupakan kelahiran Groenlo, Belanda. Daniel Rots dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu keluarganya berasal dari Palembang. Situs Transfermarkt mencatat, Daniel Rots termasuk sebagai pemain serba bisa. Daniel Rots sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan penyerang. Posisi bermain lain yang pernah dijajal Daniel Rots dalam karirnya sejauh ini adalah winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker dan gelandang serang. Legenda Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas turut memberikan apresiasi atas kemenangan Timnas Indonesia lawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis, 21 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pria yang akrab disapa sebagai BP itu ikut menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Vietnam kemarin malam. Pada laga malam itu, Timnas Indonesia sukses mengantongi 3 poin atas Vietnam. Kemenangan ini mengundang reaksi positif dari Bambang Pamungkas yang jadi saksi kemenangan Timnas Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, orang yang pernah bermain untuk Timnas Indonesia itu menyatakan bahwa mimpi skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Dalam postingan yang sama Bambang juga mengucapkan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam pada laga tersebut. Mantan pemain Persija Jakarta itu juga meminta Timnas Indonesia agar meraup kemenangan saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan bakal membuat Timnas Indonesia mantap di posisi kedua klasemen sementara atas Vietnam. Mimpi kita untuk berlaga di Piala Dunia semakin terbuka, tulis Bambang Pamungkas dalam akun Instagram pribadinya. Kalian luar biasa, saya dan seluruh rakyat Indonesia akan memberi dukungan dan doa, semoga saat away nanti, kalian bisa membawa 3 poin, tegasnya. Tom Haye konfirmasi bakal perkuat Timnas Indonesia saat tandang ke Vietnam. Pemain keturunan tim nasional, Timnas Indonesia, Tom Haye berpeluang menjalani laga debutnya kala skuad Garuda bertandang ke markas Vietnam. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain SC Heerenveen tersebut usai skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam. Perlu diketahui, Tom Haye sejatinya memang masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan melawan Vietnam. Namun, gelandang berusia 29 tahun itu belum menjalani debutnya karena proses perpindahan federasinya dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI Indonesia, masih dalam tahap finalisasi. Kendati demikian, Tom Haye mengungkap debut bersama Timnas Indonesia takkan lama lagi. Sebab ia mengatakan ia berpeluang bermain membela skuad Garuda saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh National, Hanoi, Vietnam, Selasa 26 Maret 2024 mendatang. Ia kemungkinan saya akan bisa tampil di Hanoi.
Saya harap semua berjalan lancar sehingga saya bisa bermain, kata Tom Haye kepada wartawan. Analis sepak bola Amerika Serikat, AS, Ben Griffiths, memberikan pujian kepada fullback kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan. Ia mengatakan, lemparan maut Pratama Arhan sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Ben Griffiths angkat bicara setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 21 Maret 2024. Ia takjub melihat lemparan Pratama Arhan begitu jauh. Dalam laga semalam, Pratama Arhan masuk di awal babak kedua menggantikan Nathan Choeaon, ia masuk ketika skor masih sama kuat 0-0. Ketika Pratama Arhan masuk, Timnas Indonesia lebih berani melakukan serangan, hasilnya positif di menit 52. Lemparan maut Pratama Arhan membuat kegaduhan di pertahanan Timnas Vietnam. Bola liar kemudian dimanfaatkan Egy Maulana Fikri untuk membobol gawang Timnas Vietnam kawalan Philip Nguyen. Lemparan jauh merupakan sangat berbahaya, bisa dibilang ini, lemparan Pratama Arhan, merupakan salah satu yang berbahaya di dunia, kata Ben Griffiths, mengutip dari akun XB Griffiths. Bahkan kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez, hampir kebobolan karena lemparan Pratama Arhan setelah sundulan Elkan Bagot. Media Argentina bahkan menyebut Pratama Arhan sebagai El Loco alias si gila karena memiliki lemparan maut.